Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala, dari hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku, walakin akhsha ayyubsata dunya alaikum, akan tetapi yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukanya pintu-pintu dunia atas kalian. Kama busitat ala ma kana qablakum, sebagaimana pintu-pintu dunia ini telah dibuka atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana umat terdahulu telah berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, dan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah berlomba-lomba dengan dunia sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba, maka kalian pun akan dibinasakan sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rawahu Imam Muslim min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Kenapa atas itu kalian tidak tertarik kepada akhirat? Kenapa kita mesti berlomba-lomba, sikut menyikut, membunuh dalam lipatan, mencerca dan menghabisi saudara sendiri karena dunia? Pergi pagi, pulang petang. Kadang pergi pagi, pulang larut malam. Tidak sempat melihat wajah anak, tidak sempat mengurusi istri, tidak sempat mengurusi rumah tangganya. Padahal rumah tangga ini adalah laksana surga bagi kita. Tidak pernah terfikirkah akan kita, akan kehidupan setelah kematian ini? Adakah apa di balik liang lahat itu? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innad dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis dan hijau. Manis dan hijau, enak ditatap,
sejuk dipandang, leluasa menikmatinya. Fa innallaha mustahlifukum fiha, dan Allah mewariskan dunia ini kepada Anda semua, kepada kita semua sebagai khalifah di muka bumi. Fayangduru kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa-apa yang kita perbuat, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari siang sampai malam dan senja hari, kita terus diteropong oleh Allah. Fayangduru kaifa ta'malun. Fattakud dunya, takutlah kalian kepada dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattakun nisa, dan takutlah kalian kepada fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah dari kalangan wanita. Saudara-saudaraku kaum muslimin, fattakud dunia, takutlah kalian, kata Rasulullah, kepada dunia bermakna umum. Wattakun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita bermakna khusus. Akan hebatnya bahaya wanita, akan hebatnya bahaya wanita, dan tidak ada sedikit pun dari kita yang selamat kecuali yang Allah selamatkan dari fitnah wanita ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini adalah terlaknat. Mal'una ma fiha, dan terlaknatlah apa-apa yang ada di dalam dunia itu, illa zikrillahi ta'ala, kecuali kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mawalahu, dan kalian membantu, menolong, menyerupai orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa aliman, orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang belajar ilmu, au muta'aliman. Saudara-saudaraku, di atas dunia yang terlaknat inikah kita bertikai? Di atas dunia yang rendah dan hina dan tidak ada harganya inikah kita saling bunuh? Terkadang ada saudara sepeninggal ayahnya sibuk memperebutkan harta ayah bundanya dikarenakan perebutan dunia. Kadang-kadang ada seorang anak yang tega mencerca ibunya karena dunia. Demikian juga di kantor-kantor, manusia saling sikut, saling mencerca, saling menghinakan, saling merendahkan, saling mencari dosa masing-masing dikarenakan perebutan dunia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi." Seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah, min janahal ba'udah, dari sepotong saja sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri makan tidak akan beri minum orang-orang kafir walaupun seteguk. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, meskipun sepotong sayap nyamuk, masaka kafirum minha surbatal ma'i, orang-orang kafir tidak akan diberi minum meskipun seteguk. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita, penjara bagi kita dan sorga bagi mereka. Terlalu banyak orang-orang yang mencintai dunia, sehingga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mensifati ahli dunia ini dengan 3 pensifatan, yaitu hamun lazimun. Orang-orang yang mencintai dunia ini akan senantiasa dalam keadaan sedih, takut kehilangan dunia. Merintih, menanamkan orang-orang yang menjaga hartanya, bahkan membeli anjing untuk melindungi hartanya. Dan orang-orang yang mencintai dunia itu, kata Ibnul Qayyim, adalah orang-orang yang letih berketerusan, ta'abun, daimun, selalu letih dan berketerusan keletihannya.
Dan orang-orang yang mencintai dunia ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akan selalu menyesal kelak ketika dia ketemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa apa-apa. Telah tiada orang-orang sebelum kita, telah kembali kepada Allah orang-orang sebelum kita yang mempunyai harta yang tidak ternilai. Korun, orang yang mati lebih dahulu daripada kita, dan dia mempunyai harta yang hartanya itu kuncinya saja dibawa oleh 70 ekor unta. Mati juga mereka. Demikianlah orang-orang yang mencintai dunia, kemegahan dunia, harta benda, wanita, hidupnya berkemewahan, penuh dengan intrik-intrik dunia, semuanya juga akan binasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada lagi manfaatnya anak laki-laki, wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mati pada hari itu menghadap Allah dengan membawa jiwa yang selamat, hati yang selamat, hati yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ceria dan bahagia. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang saya cintai dan saya hormati, dunia ini adalah benar-benar permainan di mana manusia hanya berlomba-lomba di atasnya, terus tertipu di atasnya, terus mereka lupa di atasnya. Pergi pagi pulang petang, dia berpikir setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Pergi pagi pulang malam, meninggalkan anak-anak dan istri tanpa pendidikan, dengan memakai baju yang indah, mempunyai pangkat dan kedudukan di kantornya, mempunyai jabatan yang bagus di masyarakatnya. Ketika berjalan, semua orang memberi jalan. Ketika dia cuti, semua orang akan memberikan cuti. Ketika dia berkata, semua orang menyaksikan. Ketika dia menangis, semua orang akan berusaha menangis agar bisa dekat dengannya. Dunia seperti itu, manusia berlomba-lomba tanpa pernah merasa kenyang atasnya. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, yaitu orang-orang yang melampaui batas, yang hidup di dunianya hanya untuk kesenangan dunia saja. Maka orang-orang seperti ini akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, dan neraka itu adalah tempat bagi orang yang seperti itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, jadikanlah dunia ini menjadi jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadal qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat Allah seperti melihat bulan yang sedang purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah. Kenapa sih kita tidak tertarik dengan akhirat? Kenapa sih kita tidak tertarik dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kelezatan, kenikmatan, kemegahan di akhirat, yang airnya ada dari khamr, yang sungainya ada dari susu, yang sungainya ada dari madu, yang sungainya ada dari air. Kenapa kita tidak tertarik dengan kehidupan akhirat yang seperti ini? Kenapa kita tidak tertarik dengan kehidupan yang begitu hebat setelah ini? Yaitu kehidupan di mana kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Tahukah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan kita dengan beliau? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Jabir, masali
wa masalukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dengan permisalan kalian, kamasali rajulin auqada naro, sebagaimana seorang lelaki yang sedang membakar api unggun. Faja'alal janadibu wal farasu yaqna fiha, mulailah serangga dan kupu-kupu itu masuk ke dalam api. Wa ana wa huwa yadubbuhunna anha, dan aku mencegah kalian untuk masuk ke dalam api. Wa ana akhidu bihujajikum anin nari, dan aku, kata Rasulullah, mencegah kalian untuk tidak masuk ke dalam api itu. Wa antum tafallatuna min yadi, akan tetapi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah menepis tanganku. Rasul memegang kita untuk tidak masuk ke dalam api, tapi kita menepis tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, begitulah permisalan kita dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti lelaki yang sedang membakar api unggun, mulailah serangga dan kupu-kupu masuk ke dalam api unggun, dan Rasulullah mencegah agar api unggun ini tidak dimasuki oleh serangga dan kupu-kupu. Dan kita pun mau masuk ke dalam api itu, dan Rasulullah mencegah kita untuk tidak masuk ke dalam api itu. Akan tetapi kita justru menepis tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya di setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnati ummati, dan fitnah yang akan menimpa umatku, al-mal, yaitu fitnah harta. Saudara-saudaraku, kita mungkin hidup berkecukupan. Di dunia kita mempunyai kendaraan yang mewah, punya rumah yang megah, punya istri yang cantik, punya anak-anak yang lucu-lucu. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dan benar akan dimintai pertanggungjawaban atas kalian. Wajah yang indah bagi wanita, wajah yang tampan bagi lelaki, mempunyai postur tubuh yang baik, tidakkah itu kita syukuri? Tidakkah kita itu syukuri sehingga kita sibuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada lagi manfaatnya ketika tanah sudah dimasukkan ke dalam diri kita? Apatah lagi ada manfaatnya ketika tubuh kita telah dibungkus kain kafan? Apakah ada lagi manfaatnya ketika kita telah diantar manusia ke dalam kubur? In qata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, bersedekahlah kalian kepada sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia. Au waladun solihun yad'ulah, atau anak soleh yang kita didik, yang kelak akan mendoakan kita. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahu Ibnu Hibban wa Darimi wa Ibnu Majah wa Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban, dari Imam Ad-Darimi, dari Ibnu Majah dan dari Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farqallahu lahu amrahu." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, Allah akan porak-porandakan segala urusan-urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi. Dan Allah akan lemparkan rasa kekurangan ada di antara kedua matanya. Wa ma ya'tikum ila dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang menghampirinya kecuali yang Allah telah catat baginya. Wa man kanat akhiratan niyatahu. Dan barang siapa yang dunia, yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jam'allahu lahu amrahu. Allah akan mengumpulkan urusan-urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Dan Allah akan lemparkan rasa kaya ada atas dirinya dan di dalam dadanya. Wa ma atathu dunya wa hiya ragimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah dan hina. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Ibnu Umar saat itu berusia 12 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundaknya dan berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil." Jadilah engkau ya Ibnu Umar di dunia ini seperti seorang yang asing atau seorang penyeberang jalan. Kalau kita tahu hidup di dunia ini hanya seperti orang asing, maka orang asing akan kembali ke negaranya. Kalau kita tahu kehidupan ini seperti penyeberang jalan, maka dia pun akan berlalu dan meninggalkannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seperti itulah hakikatnya kehidupan di dunia. Barang siapa yang tujuan hidupnya berangkat ke Batam mencari rezeki semata-mata untuk menumpuk harta-hartanya di rumah, tidak akan dia dapati kecuali kekecewaan yang tidak berkesudahan. Siapa yang menumpuk-numpuk harta, dia akan tenggelam bersama hartanya dan Allah jauh darinya. Ilmu susah masuk ke dalam jiwanya. Tidak pernah menitiskan air mata ketika Al-Quran dibacakan kepadanya. Tidak pernah tertarik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak ada lagi hari ini hartaku. Hancur binasalah kekuasaanku. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniya. Apa yang bisa dibanggakan pada hari itu? Khuduhu fagullu summal jahima sallu. Tangkaplah dia dan lemparkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kecuali bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita beramal kepadanya dan Allah ridho kepadanya. Di setiap harta-harta kita itu ada harta kaum muslimin. Di setiap rumah yang kita miliki itu ada harta kaum muslimin. Di setiap gaji yang kita terima per bulan ada milik kaum muslimin. Orang-orang duafa, fakir miskin, anak yatim, orang-orang miskin yang tidak meminta, orang-orang yang ketika malamnya berdoa, ya Rabbi
Berikan aku makanan dan minuman. Berikan aku makanan untuk menutupi kebutuhanku dan anak-anakku. Miskin yang tidak meminta. Berikanlah harta-harta kalian kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita akan sangat bersyukur menjadi orang yang menjadi jalan bagi orang-orang makan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara wala bisikin tamratin. Bersedekahlah kalian walaupun dengan sepotong korma, karena itu bisa menghijabi kita dari api neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kita tahu bahwa begitu banyak dalil yang mengatakan memberi makan orang miskin adalah menutupi api neraka. Kita lihat betapa banyak dalil yang di dalamnya menyatakan kita bersedekah itu bisa menutupi api neraka. Saudara-saudaraku, bersedekahlah di kala lapang dan di kala sempit. Bersedekahlah di kala lapang dan di kala sempit, meskipun dengan sepotong baju, meskipun dengan sepotong roti, meskipun hanya dengan mendoakan orang miskin dan susah. Suatu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik ke bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar meminta izin ini sudah 3 kali. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Umar masuk ke biliknya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring. Kemudian ketika Umar diizinkan masuk ke bilik Nabi, Umar menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, dan di pundaknya yang putih bersih tampak guratan-guratan pelepah korma. Manusia mulia ini tidur di atas pelepah korma. Wahai Umar, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Pemimpin-pemimpin Kisra tidur di atas pertelekan emas. Pemimpin-pemimpin Romawi tidur di atas tahta emas. Dan engkau adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa mali dunia." Apa peduliku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa karokibin. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang penunggang onta. Istadallah tahta sajarah, summaroha watarokaha. Yang aku beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian aku pergi meninggalkannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah gambaran manusia terbaik yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidur di atas pelepah korma, hidup dalam keadaan sederhana, kadang makan, kadang tidak makan. Dan beliau kadang-kadang bekerja dengan tangannya sendiri. Jika kalian memiliki dunia, jangan tidur di atas tumpukan dunia. Kalau kalian punya dunia, jadikan dunia jembatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah ke Baitullah, melaksanakan haji dan umroh. Ajaklah saudara, anak-anak, istri dan orang tua. Bersedekahlah kepada orang-orang miskin, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Berbuatlah yang terbaik untuk kehidupan yang cuma sekali-kalinya ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ketika kita dipenjara dari dunia ini, bermana dipenjara
berbuat maksiat, dipenjara dari berbuat kejahatan, dari berbuat yang mendatangkan kesengsaraan dan musibah bagi kaum muslimin. Tetapi insya Allah negeri akhirat kita adalah negeri abadi, negeri yang sangat sempurna dan mulia. Mali wa mali dunia, apa peduliku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dunia ini. Ma'ana fid dunya illa karakibin, tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang penunggang kendaraan. Istadallah tahta sajarah summa roha wa tarakaha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ansurna al-muslimina mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurna al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazatta minan nari wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatin nisa wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salati jum'ah.